Halo guys, balik lagi bersama gue di Saka Channel. Di video kali ini gue bakal ceritain ringkasan dari light novel seri Gensoki volume 10 yang berjudul Forget Me Not of Rebirth. Sebelumnya sedikit trivia, volume ini dalam bahasa Jepang berjudul Rine no Wasure Nagusa, yang terdiri dari kata rine yang lebih merujuk kepada reuni atau pertemuan kembali, serta kata Wasure Nagusa yang merupakan nama tanaman di Jepang yang biasa dikenal sebagai bunga Forget Me Not atau Myosotis. Ini merujuk pada perasaan Miharu yang masih ingin terus berada di samping Haruto. Maka bisa juga volume ini diberi judul sebagai True Love Reunion atau diartikan reuni cinta sejati. Dan volume ini berfokuskan mengungkapkan identitas Ryo sebagai Amakawa Haruto serta perseteruan yang terjadi karena hal tersebut. Namun di video kali ini gue bakal bacain sekaligus sedikit membahas mengenai curhatan hati Ryo yang berada di prolog volume 10. Mulai dari tekadnya untuk tetap hidup hingga alasan mengapa Ryo menjauhi setiap orang. Kupikir pembalasan dendam adalah keadilan sejati. Aku telah bersumpah untuk terus berada di jalan pembalasan dendam. Pembalasan dendam adalah alasanku untuk terus maju. Karena aku pikir hanya pembalasan dendamlah hal yang bisa menyelamatkanku. Aku tidak bisa mati sebelum membalaskan dendamku. Dan karena itulah diriku berhasil bertahan di hari-hari yang keras dulu. Tidak peduli seberapa jelek dan kotor diriku di akhir, diriku bisa tetap bertahan hidup. Hanya jika diriku berhasil membalaskan dendamku, aku pikir aku tidak peduli mengenai apa yang akan terjadi padaku. Namun, begitu aku mendapatkan ingatanku ketika hidup di Jepang, aku mulai percaya bahwa balas dendam mungkin suatu hal yang jahat. Namun api kebencian masih tetap membara di dalam dadaku. Diriku di masa lalu dan diriku yang sekarang, dengan nilai moral dan kepribadian yang berlawanan, bertentangan satu sama lain dan berbentrokan. Terkadang gabungan dari kepribadian tersebut berhasil membuat beberapa cara baru untuk berpikir. Mencari jawaban atas pertentangan, mencari kebahagiaan masa lalu yang tidak akan tercapai, mencari makna pada kematian yang belum terbalaskan. Diriku mulai berteriak tanpa suara, tidak mampu melihat apa yang berada di depanku, takut dan tidak yakin mengenai apa yang benar, tidak mampu untuk mengungkapkan diriku yang buruk kepada siapapun. Kemudian, walau seseorang sepertiku mulai merasakan kebahagiaanku yang telah hilang di masa lalu, yaitu yang telah menyelamatkanku, kini membuat bentuk yang sama seperti dulu dan ternyata sangat dekat. Hanya saat disentuh menenangkan ketika bersama dan nyaman ketika di dekat. Walau bukan hal yang sama persis, namun itu semua adalah hal yang sama bagiku. Itulah mengapa setiap kali diriku menyentuh kebahagiaan tersebut, setiap kali diriku melihat kebahagiaan tersebut, kebencian yang membara di dadaku sedikit bergejolak. Aku ingin menyentuh kebahagiaan yang hangat tersebut selamanya. Tapi aku tidak bisa melupakan masa laluku yang menyakitkan. Aku tidak bisa memalingkan mataku dari kenyataan yang tidak menyenangkan. Karena jika aku lupa, jika aku memalingkan mataku, aku merasa seperti diriku akan melupakan kebahagiaan yang telah hilang sebelumnya. Karena rasanya seperti diriku akan menyegel kebahagiaanku yang berharga bersamaan dengan masalah. Karena rasanya aku akan membohongi diriku sendiri. Aku takut akan melupakannya. Karena diriku pengecut, aku sama sekali tidak bisa memalingkan mataku. Dan karena itulah mengapa diriku berjanji. Pada hari itu, di kampung halaman keluargaku, aku sanggup membawa setiap hal yang bertentangan tersebut bersamaku. Aku sanggup untuk terus berteriak tanpa suara. Demi membawa hal yang menyelamatkanku di masa lalu, aku akan mengorbankan saat ini dan juga masa depan. Hingga hari di mana diriku bisa membalaskan dendamku, aku akan mendedikasikan hidupku pada jalan tersebut. Sekarang pun, hal tersebut belum berubah. Sekarang pun, walau kebahagiaan tersebut terus bersinar lebih terang setiap harinya, aku tidak memiliki niat untuk mengubah caraku hidup. Bahkan, bila api kebencian yang berkobar di dalam dadaku terus bergejolak dengan kuat, aku tidak akan mengubah niatku. Bahkan jika di sana tidak ada kebahagiaan yang menunggu setelah pembalasan dendamku. Tidak masalah jika diriku tidak bisa merasa bahagia, sepanjang orang yang berharga bagiku merasa bahagia.
Hal tersebut akan menjadi hukuman untuk kejahatan yang diriku coba lakukan, dan itu juga akan menjadikan sebagai pembenaranku. Berpikir bahwa jalan tersebut membuat banyak hal menjadi lebih mudah. Namun itu semua hanyalah pertentangan di dalam diriku. Itulah mengapa teriakanku yang tak bersuara semakin keras. Baik kebahagiaanku dan kebahagiaan orang yang penting bagiku terus tumbuh melebihi jangkauanku. Baik sekarang, bahkan nanti. Begitulah kira-kira apa yang berada di pikiran Rio selama ini. Ketika dirinya hanya seorang Rio, api amarahnya terhadap Lucius terus berkobar. Tidak peduli sekotor apapun tangannya, Rio tidak akan ragu untuk melakukan apapun demi membalaskan dendamnya kepada Lucius. Namun itu semua berubah ketika dirinya mendapat ingatan dan kepribadian Amakawa Haruto. Karena kepribadian yang bertentangan, Rio selalu merasa kebingungan terhadap setiap hal. Apa yang menurut Rio benar, belum tentu benar di mata Haruto, dan begitu pun sebaliknya. Selain itu, baik Rio ataupun Haruto sama-sama memiliki penyesalan di masa lalu, yang mana penyesalan tersebut adalah hal yang kini sudah tidak bisa dijangkau. Baik kenangan Rio bersama ibunya yang sudah meninggal, maupun penyesalan Haruto yang harus mati sebelum bisa bertemu dengan Miharu kembali. Dan karena hal tersebutlah Rio terus mengalami pergolakan batin tanpa ada satupun tempat untuk dirinya berbagi kesedihannya. Walaupun Rio selalu tersenyum, namun hatinya terus berteriak kesakitan tanpa ada yang mengetahuinya. Dan karenanya, Rio selalu takut akan segala hal. Dirinya merasa takut apabila sosok aslinya terbongkar. Contohnya sendiri adalah ketika dirinya mengamuk ketika melihat Gon mencoba menyerang Druri dan Sayo. Hal tersebut semakin terasa ketika dirinya mulai merasakan kebahagiaan lagi. Mulai dari ketika dirinya bertemu dengan Celia Sensei hingga reuninya dengan Miharu di dunia ini. Walaupun dirinya ingin terus merasakan kebahagiaan tersebut, namun Rio tidak ingin melupakan masa lalunya. Alasannya sendiri karena dirinya takut akan melupakan kematian ibunya. Dan karena hal tersebutlah Rio pun memutuskan untuk berfokus pada pembalasan dendamnya ketika dirinya berada di Yagumo. Demi membalaskan dendamnya, Rio rela untuk membuang semua kebahagiaannya baik di masa kini maupun nanti di masa depan. Walaupun begitu, seiring berjalannya waktu, Rio malah merasakan kebahagiaan dari orang-orang yang selalu berada di sekitarnya. Namun karena tekad dan keinginannya yang bertentangan, maka gejolak di dalam hati Rio pun semakin besar. Sebagai contoh, bila Rio membuka dirinya kepada para heroin, maka Rio akan merasakan kasih sayang dan kebahagiaan seperti dahulu. Dan akibatnya Rio akan merasakan pedih di hatinya karena masih belum bisa membalaskan dendamnya. Rio tidak peduli bila dirinya dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya setelah dirinya membalaskan dendamnya. Selama orang-orang yang berharga di sekitarnya merasa bahagia, maka dirinya tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Maka dari itu Rio selalu mengutamakan kebahagiaan orang-orang yang berharga baginya. Bila Celia merasa bahagia jika menikah dengan Charles, maka Rio rela melepaskan Celia. Bahkan walau dirinya ingin terus bersama dengan Miharu, dirinya rela membantu Miharu pulang ke bumi. Karena apa yang dirinya pikir adalah Miharu lebih bahagia dengan kehidupannya di bumi. Itulah alasan mengapa Aicia selalu menyebut Rio sebagai seorang pengecut. Aicia tahu bahwa Rio hanya menahan keinginannya karena dihantui keinginan balas dendamnya. Maka dari itu setiap kali Rio bimbang, maka Aicia akan menemani dan juga menenangkan Rio. Bahkan terkadang Aicia akan mengarahkan Rio untuk memilih jalan yang akan membuat Rio bahagia. Dan begitulah alasan mengapa Rio selalu menolak para heroin yang berada di sekitarnya. Bukan karena dirinya bebal seperti MC di anime harem lain, melainkan karena Rio hanya seorang pengecut yang masih terikat dengan masa lalunya. Oke, sedikit pembahasan mengenai perasaan Rio. Karena gue sadar di video-video sebelumnya, kita lebih banyak ngebahas perasaan heroin dibanding si MC. Maaf banget bagi yang nunggu ceritanya, kita akan lanjut di parts berikutnya. Terima kasih bagi para pendengar dan penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye!